selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di awal bulan Desember 2025 untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini, Leo. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Leo, ada apa aja peristiwanya di awal bulan Desember ini ya. Yang pertama aku melihat di awal bulan Desember ini seperti apa ya, seperti mati lampu gitu ya. Enggak, jadi aku melihat sepertinya akan ada sesuatu yang berakhir di awal Desember ini, Leo ya. Semoga yang sulit-sulit ya yang berakhir ya, kesedihan yang sulit-sulit di sini ya, cicilan yang berakhir tuh bagus banget ya. Jadi kamu bisa sedikit ringan, apalagi yang selama ini Leonya mungkin banyak cicilan gitu ya. Semoga yang bagus-bagus lah di sini teman-teman ya. Yang akan berakhir itu adalah sesuatu yang sebenarnya memberatkan kamu, berakhir nggak apa-apa ya. Terus yang kedua di sini juga aku melihat di awal Desember adanya peristiwa tentang ketakutan kamu dan mungkin juga kayak kekhawatiran kamu gitu loh terhadap suatu hal ya. Tapi juga seharusnya Leo belajar apapun yang kamu khawatirkan di awal Desember ini, kekhawatiran itu nggak akan merubah apapun gitu loh teman-teman. Jadi kamu harus tetap yakin, harus tetap istilahnya di sini memunculkan keberanian, keyakinan bahwa aku nggak perlu takut, aku nggak perlu khawatir, aku nggak perlu banyak kegelisahan gitu. Terus yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kepercayaan. Jadi adanya kepercayaan seorang Leo di sini, yang apakah kepercayaan ini terbuka kembali antara kamu terhadap seseorang, atau juga bisa vice versa akan kebalikannya, atau mungkin seseorang terhadap kamu. Itu juga bisa. Oke. Terus yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan keberanian. Keberanian seperti apa nih Kak? Keberanian yang bertambah atau keberanian yang berkurang ya? Nanti akan kita lihat juga ya di klarifikasinya. Oke. Tapi sebelum klarifikasi, kayak biasanya sih ada angka keberuntungan teman-teman ya. Tapi kali ini aku nggak ada angka keberuntungannya ya, karena aku pakai kartunya berbeda juga sih di sini. Jadi mungkin kita akan langsung aja untuk klarifikasi kartunya Leo di sini ya. Leo. Oke, yang pertama di sini ada The Death ya, diklarifikasi oleh Queen of Cups. Aku melihat di awal bulan Desember tadi kan adanya peristiwa sesuatu akan berakhir. Ternyata memang akan ada yang berakhir, tapi kamu jangan panik dulu. Apapun yang akan berakhir pasti akan membawa suatu awalan yang baru lagi gitu. Dan aku melihat apa yang akan berakhir ini sebenarnya tentang ketenangan perasaan kamu, atau juga perasaan kamu terhadap seseorang yang akan berakhir gitu loh. Ya, apa tuh Kak contohnya yang akan berakhir soal perasaan itu? Mungkin kamu akan berakhir perasaanmu dengan seseorang karena mungkin kamu udah yang kayak sudahlah gitu ya. Mungkin aku nggak akan mengharapkan dia lagi Kak, seperti itu. Atau di sini berakhirnya rasa cinta, atau berakhirnya empati kamu terhadap seseorang setelah kamu tahu ternyata dia di belakang aku kayak gini loh, nggak seperti yang aku pikirkan gitu ya. Atau berakhirnya tentang emosional kamu, kemarahan kamu terhadap seseorang. Itu juga bisa. Setelah kamu tahu dia salah, mungkin kamu marah, terus kamu kayak udahlah, aku udah capek memarahin dia terus Kak, udahlah gitu. Aku nggak bisa lagi kayaknya berkata-kata, biarin aja lah gitu. Jadi kan titik tertinggi marahnya seorang Leo itu adalah ketika dia membiarkan dan menganggap mereka, orang-orang yang menyakiti Leo, bikin emosi Leo itu, ya udah mereka udah nggak ada aja di dalam kehidupanku. Itu titik tertinggi marahnya Leo gitu ya. Udah dianggap
nggak ada lagi sama Leo gitu. Terus yang kedua di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kegelisahan ya. Adanya hal-hal yang bikin kamu jadi gelisah, ngerasa worry, takut juga. Ini sebenarnya terkait dengan harapan. Jadi ada kegelisahan yang berkaitan dengan harapan ya. Ada rasa insecure, nggak yakin, nggak berani terhadap hal-hal yang kamu cita-citakan gitu ya. Kamu gelisah terhadap pengharapanmu sendiri, kayak ini tercapai nggak ya, ini kesampaian nggak ya, ini bisa nggak ya. Itu di awal Desember ini. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang lumrah, wajar aja sih. Semua orang pasti takut, khawatir bahwa ini harapanku bisa nggak tercapai ya kak ya, karena kan masih dalam tahap mencoba. Kamu hanya butuh yakin aja sama dirimu sendiri, karena kegelisahan itu nggak akan membawa hasil apapun. Yang akan membawa hasil adalah ketika kamu berusaha ya, tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Lalu yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kepercayaan. Jadi adanya kepercayaan diri seorang Leo, kepercayaan diri seorang Leo salah, lebih tepatnya adanya kepercayaan kamu, entah ini kamu terhadap seseorang atau seseorang terhadap dirimu yang terbuka kembali setelah move on dari semua masalah yang ada. Jadi sepertinya aku melihat Leo ini sebelum-sebelumnya kayaknya pernah berkonflik nih sama seseorang, pernah bermasalah dengan seseorang. Lalu seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, mungkin kamu udah mencoba untuk move on dari masalah-masalah tersebut. Oke. Dan aku melihat di sini kamu menerima. Jadi ini case-nya ya dalam readingan kali ini. Bisa jadi juga ada orang-orang yang kesalahannya bisa kamu maafkan, ada yang memang udah nggak bisa ditoleransi lagi gitu. Yang tadi yang di awal yang kamu anggap udah mati aja lah mereka gitu, nggak mau tahu lagi urusan hidup mereka gitu ya, udah kecewa banget. Dan ada juga yang kepercayaannya di sini masih apa ya, istilahnya kamu berikan gitu. Ada orang-orang yang juga masih kamu maafkan, kamu move on dari masalah-masalah yang pernah terjadi, kamu maafkan dan kamu bisa percaya lagi gitu sama mereka, karena kamu rasa kayaknya mereka mau berubah deh kak, mau ada istilahnya di sini kemauan, dan kamu juga masih ada kesempatan untuk memberikan maaf, kamu move on dari semua masalah dengan orang ini, mencoba untuk mempercayai lagi, tapi nggak mau banyak terhubung sama nih orang. Kayak udah, kita normal aja, biasa-biasa aja, jangan terlalu deket lagi juga gitu. Terus yang keempat di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan keberanian ya, Leo. Jadi adanya keberanian seorang Leo yang apakah meningkat atau gimana nih kak? Aku melihat sepertinya kamu mulai lebih berani di awal Desember ini untuk menentukan lanjut dan tidaknya suatu hubungan gitu. Ketika terjadi kesalahpahaman, ketika terjadi disharmonisasi ataupun ketidakharmonisan antara hubungan kamu dan seseorang ya, ataupun ketika kamu sudah mulai merasa ini udah nggak ada koneksi lagi nih, kamu berani untuk memutuskan bahwa ini sepertinya pisah saja ya, daripada lanjut nggak enak, sakit. Nah kayak gitu, ada keberanian kamu untuk memutus sesuatu di sini gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua ya. Di awal bulan Desember itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, The Star, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius. Energi paling kuat dari Aquarius itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Leo.